Ayo Vito. Gimana? Ya Bang El, Yes. gimana kabarnya nih? Baik-baik, sangat baik-baik. Oke, tadi kita udah ngobrolin soal single barunya ya. Sekarang Yes. gue pengen tanya dong, setelah lu ikut ajang pencarian bakat waktu itu Melalang Buana nih di Belantika Musik nih. Nah, ngapain aja sih kerjaan lu nih setelah, Oke. setelah itu? Terus, terus. Oke. Setelah kelar X Factor, itu gue sempat jalan 2 tahun sama boybandnya. Oke. Setelah jalan itu kayak akhirnya kita masing-masing mutusin kayak apa udah waktunya jalan sendiri-sendiri kali ya. Akhirnya vakum grupnya. Begitu vakum, gue bingung dong mau ngapain, kayak gue nggak terlalu banyak yang gue kenal, dan kebetulan koneksi gue itu semua yang datangnya dari X Factor gitu, yang gue kenal waktu zaman gue masih bukan dari bakat. Akhirnya gue mencari cara lah, maksudnya gue bergaul, gue nyari teman-teman baru lah untuk nyari misalnya anak band gitu. Terus ada juga beberapa teman-teman gue dari Makassar, gue ajakin datang ke Jakarta. Gue mulai reguleran nyanyi di kafe. Oke. Terus sempat masuk manajemennya Om Andre Hanusa. Itu kontraknya setahun. Begitu kelar, gue melalang buana lagi lah. Kayak bingung. Tapi dari manajemennya Om Andre tuh gue udah mulai mikir kayak udah waktunya kayaknya gue punya karya sendiri. Akhirnya setelah perjalanan lama 2020 ya, kan 2019 gue nyanyi di gue masih reguleran di Holy Wings. Nah dari situ kayak oh ada nih, ada tawaran untuk ikut Holy Wings Academy yang emang tujuannya pengen punya musisi sendiri yang ngeluarin karya sendiri. Akhirnya gue ikut lah itu, dan setelah ngikut prosesnya apa semua terpilih dan akhirnya bisa ngeluarin single yang pertama gue, Aku Yang Salah. Berarti struggle lu cukup berat juga ya, walaupun Lumayan. cukup dipandang juga waktu pas ikut ajang pencarian bakat kemarin. Yes, udah pasti itu. Perjuangan berat sebenarnya itu. Nah, seperti apa tuh perjuangan berat itu? Kayak gua kan grup. Ya. Orang tuh taunya grup. Semua yang ngundang juga ngundangnya grup, bukan ngundang sebagai solois. Begitu grupnya vakum, gue kemudian kebingungan karena semuanya ada sama boybandnya, jadi kayak manajernya ada di situ, timnya semua ngikutnya boybandnya. Begitu boybandnya bubar, timnya nggak ada dong. Akhirnya gue mulai nyari satu persatu lagi orangnya, satu persatu yang gue kenal, mulai dari yang gue ajakin nongkrong. Dari situ mulai oh iya ini nih, akhirnya harus kesini nih, belajarnya ini nih. Gue pengen, jadi kayak waktu lama gue nggak ngeluarin dari X Factor ke sekarang, itu gue menganggap itu waktu belajar untuk tahu apa aja yang gue butuhin sebagai penyanyi dan sebagai musisi di Indonesia untuk bisa bertahan, bukan untuk kayak mau terkenal atau hits. Itu buat gue bonus, itu semua bonus. Gue nggak ngejar itu, yang gue kejar untuk jadi musisi yang tetap bisa berkarya. Karena buat gue yang bisa kita banggain tuh karya sendiri. Kalau ada pikiran buat nyerang nggak sih beralih ke Iya. Ada, pasti ada. Ada bahkan momen dimana gue benar-benar berhenti. Gue pulang dari Jakarta, gue pulang ke Makassar. Gue ada kayaknya setengah tahun. Itu gue benar-benar nggak nyanyi, gue nggak humming, gue menjauh dari musik. Untuk refresh aja gitu, bukan pengen nyari kerjaan, enggak, kayak gue cuman pengen kenalin diri gue sendiri dulu. Karena kalau gue pengen bermusik buat orang lain, yang paling pertama harus gue kenalin adalah diri gue sendiri, hati gue sendiri, apa yang gue suka, apa yang gue gak suka, apa yang jadi favorit gue, apa yang bisa jadi favorit orang lain, kira-kira apa ya akan buat orang lain tuh seneng gitu dengar lagu. Itu yang gue pelajarin waktu gue gak nyanyi sama sekali. Ada momennya, tapi yang bikin gue kuat tuh nyokap gue. Itu makanya kenapa gue pengen punya karya yang gue persembahkan khusus buat nyokap gue. Selama 6 bulan itu apa akhirnya yang udah Selama 6 bulan gue dapet nyawa baru ya. Karena kayak gue benar-benar gak bermusik ya, gue gak bermusik, gue gak dengerin musik. Begitu gue dengerin, gue kembali ngerasain jatuh cintanya sama musik. Gue langsung ingat semua hal yang buat gue kayak
ini alasannya kenapa gue pengen jadi musisi, kenapa gue pengen jadi penyanyi, kenapa gue milih jadi penyanyi daripada hal-hal lain yang lebih gampang untuk gue lakukan. Maksudnya kayak jadi musisi itu kan struggling, gue bisa lakukan banyak hal, maksudnya gue bisa bantuin bokap gue juga punya usaha, maksudnya banyak cara untuk hidup yang tenang-tenang dan senang-senang saja gitu, bisa. Cuman kenapa gue milih musik, karena ini gue dapet itu, gue dapet nyawanya lagi, itu yang sempat karena mungkin karena keasikan dan kebanyakan drama ya. Jadi kayak gue kehilangan itu. Setelah 6 bulan itu yang gue temukan lagi, oh ini alasannya, dan akhirnya itu yang gue pegang kuat. Oke, langkah pertama lo untuk bermusik apa tuh? Nulis lagu baru kah? Apa langsung nge-cover? Atau harus ke Jakarta lagi nemuin orang-orang yang kenal? Oke, langkah pertama ya, waktu gue mulai kayak gitu lagi, gue ngapain ya? Oh, gue nulis lagu. Gue kemudian kayak kepikiran lagu, gue bikin lah, gue kerjain lah musiknya ya. Terus kayak enak nih, terus kayak tapi gue pengen panggungnya. Akhirnya gue ngajakin temen gue, basis. Nah dia sekarang jadi basis gue di sini di band gue, dia juga basis gue. Dia dari Makassar. Akhirnya gue nanya ke dia, lo mau bermusik sama gue nggak? Gue kangen musik nih, gue kangen panggung, mau ngajakin gue nggak? Dia ngajakin dan sampai sekarang